Kenapa saya mau tanya tadi, saudara perasaannya apa? Capek, gembira, sukacita. Tapi saya mau ajak kita feedback 3.450 tahun yang lalu waktu Paskah pertama kali diadakan. Yuk kita lihat ayatnya. Asik. Kurang lebih 3.450, ya kan? Bangsa Israel keluar di Mesir 420 tahun, dari zaman Abraham ke Yesus 2000, dari Yesus ke kita 2000, lewat 22 tahun. Jadi kurang lebih lah. Keluaran 12 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sudah kan ini dong? Oke, udah. Nah saudara, kalau tadi kita waktu merayakan bisa suka-sukamu Tuhan, ya suka-suka, kita bisa celebration, lari sana lari sini ya, joget sana sini. Tapi tahu nggak saudara, 3.450 tahun yang lalu Paskah nggak dirayakan dalam situasi perayaan. Paskah dirayakan dalam situasi ketakutan, kecemasan, kerusuhan dan teror. Bener nggak? Pasalnya apa? Paskah adalah hari-hari terakhir bangsa Israel di Mesir, di mana Tuhan berkata, kamu harus makan roti tidak beragi. Untung hari ini nggak ketemu rotinya ya. Kamu harus makan roti tidak beragi 1 minggu, sayur pahit dan anak domba yang dibakar, saudaraku, dibakar, dipanggang. Dan bukan cuma itu saja, saudaraku. Pas hari terakhir mereka harus mengoleskan tiang-tiang pintu mereka dengan darah anak domba. Kenapa? Karena pada malam hari itu akan ada kegelapan yang sangat gelap, dan malaikat Tuhan akan berjalan di tengah-tengah bangsa Mesir dan bangsa Israel. Dan bangsa Mesir, mulai dari anak yang paling sulung, mulai dari anak raja yang paling sulung, pegawai karyawan sampai ke anak binatang sulung, lewat aja pokoknya, saudara. Jadi bayangin, nah saya waktu renungkan ini, saya percaya di tengah-tengah bangsa Israel juga ada yang gak taat. Bener ya, ada pasti yang gak taat. Masa bener sih Tuhan begini, masa iya sih. Dan mungkin mereka gak olesin, saudara. Dan anak sulung mereka mati. Jadi bayangin hari itu, saudaraku, jeritan tangisan memenuhi seluruh tanah Mesir. Anak sulung mereka mati. Dan mereka bingung kenapa kok bisa. Sampai ke binatang-binatangnya mati, saudaraku. Itu yang dialami Mesir. Dan hari itu, saudaraku, karena itu pengalamannya, Musa ngomong, saudara, ayatnya yang tadi, kamu harus rayakan ini supaya kalau anakmu tanya, kamu bisa ngomong bahwa Tuhan telah menolong, menyelamatkan kita. Anak sulung Mesir mati, anak sulung bangsa Israel gak mati. Dan karena kejadian itulah, saudaraku, bangsa Mesir suruh bangsa Israel cepat-cepat keluar. Keluar kamu, keluar dari sini, kalau enggak kita mati semua. Dan mereka memberi semua harta, benda dan segala macam yang mereka miliki yang diminta sama bangsa Israel. Kenapa? 430 tahun dijajah nggak pernah digaji. Mungkin itu dirapel, saudara. Bayangin bawanya seberapa banyak rapelan 430 tahun jadi budak nggak pernah digaji. Tapi itu diperingati bertahun-tahun sampai ratusan tahun, ribuan tahun oleh bangsa Israel. Dan saya mau kasih tahu, saudara, 2000 tahun yang lalu, peringatan yang merupakan lambang daripada simbol apa yang akan terjadi, Yesus genapi dengan dia mati di kayu salib dan bangkit. Jadi kalau dulu di bangsa Israel yang di pintu itu dikasih darah, hari ini Yesus memberikan darahnya bukan di palang pintu, di palang hati. Hati kita dimateraikan dengan darah Kristus. Itu yang membuat kita hari ini celebration, saudara. Nah, waktu saya renungkan ini, saudara, saya tadi sempat duduk berlutut, ya, si Friska tanya, semutan nggak kok kakinya biru gitu. Tapi saya ngebayangin kecapean yang kita alami hari ini,
dibandingkan dengan ketegangan, kecapean yang bangsa Israel harus alami di Paskah tahun-tahun pertamanya mereka. Kita jauh lebih baik. Mereka merayakan dengan ketakutan, waduh ada salah gak ya? Anak sulung kita gimana ya? Kita merayakan. Jauh dari itu, kita merayakan kemenangan Yesus. Anyway saudara, saya pengen sharing ayat berikutnya saudara. Apa yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17-18. Buat beberapa orang pasti udah pernah baca ini. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa dan oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka. Siapa? Oleh karena Adam berdosa, seluruh dunia berdosa saudara. Pokoknya baru lahir, dosa aja udah. Kenapa? Karena dosa turun dari Adam kepada kita semua. Karena satu orang bersalah, semua dunia hidup dalam kutuk. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan begitu luar biasa hikmatnya, oleh karena satu orang berdosa, semua berdosa, dan karena satu orang benar, semua kita dibenarkan. Amin. Setuju ya Kong ya? Asik. Nah, apa yang kita terima saudara di dalam Kristus Yesus? Apa yang kita terima dalam Yesus Kristus? Ada 3 hal minimal. Yang pertama, saudara ngalamin kelimpahan kasih karunia. Kenapa kita bersukaria, bersukacita hari ini? Karena kita ngalamin kelimpahan di dalam kelimpahan kasih karunia. Artinya apa saudara? Kalau saya kebayangin ada ember diisi air, kelimpahan sampai tumpah-tumpah. Saudara sadar nggak saudara, hidup saudara penuh dengan kasih karunia? Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Saya ngebayangin saudara apa yang kita alami, saya bersyukur loh sama Tuhan. Harusnya kita ngalamin apa yang Yesus alami. Disiksa, dicambuk, wah luar biasa, dipukulin. Tapi kita gak ngalamin, justru kita menerima benefitnya dari apa yang Yesus lakukan. Saudara mengalami kelimpahan kasih karunia yang pertama. Yang kedua, saudara ngalamin apa? Anugerah kebenaran. Saudara benar, bukan karena saudara benar, karena dianugerahi. Saudara bisa ada dalam posisi seorang yang benar, bukan karena saudara berbuat benar, tapi karena Yesus berbuat benar, sehingga saudara mengalami yang namanya kebenaran di dalam Kristus. Karena saudara benarlah oleh Kristus Yesus, makanya kalau saudara berdoa, saudara bisa masuk ke dalam hadirat Allah dengan darahnya yang kudus. Waktu saudara buat pelanggaran, kesalahan, waktu saudara harus terima murka Allah, yang Allah lihat adalah hatimu yang dimaterai oleh darah Yesus. Itu yang membuat Allah berkenan kepada kamu. Itu yang waktu kamu buat kamu datang sama Tuhan, kamu bisa datang dengan apa adanya. Kamu bisa memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kamu bisa menjadikan Allah yang Maha Kudus itu menjadi Bapakmu, menjadi sahabatmu. Kenapa? Karena Yesus lakukan. Dan yang luar biasa saudara, yang ketiga, kamu akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, hidup dan berkuasa. Nah, kata hidup saudara pakai kata zoe. Zoe itu artinya kehidupan Allah sendiri. Makanya bisa dan berkuasa. Bayangin saudara, yang dikasih ke saudara bukan cuma sekedar kemenangan, kebenaran, tapi hidupnya Allah ada di dalam hidup saudara. Makanya dari dalam hati saudara itu bisa mengalir aliran-aliran air kehidupan. Makanya waktu saudara bersinggungan sama orang, saudara menyadarinya, orang-orang itu mendapatkan pewahyuan, mendapatkan kehidupan. Karena apa? Mereka bisa melihat dalam diri saudara ada kehidupan. Mereka kayak apa ya, tertular gitu, tertransfer, kayak terinspirasi. Wah ini benar. Mungkin mereka belum bertobat, tapi waktu ngelihat hidup saudara, wah ini benar, aku mau kayak dia. Yang diomongin benar. Orang akan mulai haus dan mencari Tuhan lewat hidup saudara. Kenapa? Karena hidup, asal katanya zoe, kehidupan Allah sendiri
yang diberi di dalam saudara lewat Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin saudara. Saudara bisa lihat bedanya kita dengan yang lain, bedanya karya Kristus dengan yang lain. Saudara berbuat benar karena sudah dibenarkan. Saudara berbuat kudus karena memang saudara sudah dikuduskan. Amin saudara. Itu sebabnya saya berdoa buat kita hari ini. Yuk, pesan kebangkitan Kristus isinya adalah bahwa dia telah menang dari maut dan maut tidak berkuasa atas kita. Itu sebabnya saudara bebas berekspresi. Takut tidak harus lagi ada dalam hidup saudara. Khawatir akan nanti gimana, takut, waduh, ya. Percayalah bahwa Kristus ada di dalam saudara. Waktu saudara connected sama dia, saudara menyadari kekristusan yang ada dalam hidup saudara, saudara akan dimerdekakan. Amin saudara. Amin. Saudara diberkati dengan worship hari ini. Amin. Tadi waktu Gideon kasih waktu untuk siapa yang mau sharing, Tuhan ingetin saya tentang Roma 8:3-4 tadi. Nggak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Kristus. Amin. Tidak ada kelaparan, kesengsaraan, kematian, dan dalam semuanya saudara menjadi lebih daripada pemenang oleh karena apa yang Yesus lakukan bagi saudara. Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan.